selama kamu itu ya ingin berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan penuhi semuanya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini fasilitas yang Allah kasih untuk Allah berikan apa yang kita mau, apakah bertambah nikmat atau dipertahankan nikmat atau dikeluarkan dari sebuah permasalahan. Lalu kenapa kita tidak maksimalkan doa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernahkah kita merasa doa kita seakan tak berujung, terus kita panjatkan tapi hasilnya tak kunjung terlihat? Padahal doa adalah senjata paling kuat yang Allah titipkan kepada hambanya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Allah sendiri yang berjanji akan mengabulkan setiap doa hambanya. Di video kali ini, kita akan belajar dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang betapa luasnya kasih sayang Allah lewat doa. Akan ada 4 bagian penting yang akan kita renungi bersama, agar kita semakin yakin bahwa setiap doa, sekecil apapun itu, pasti didengar dan dijawab oleh Allah. Mari kita mulai dari yang pertama, waktu paling mustajab untuk berdoa. Karena tidak semua waktu sama nilainya di hadapan Allah. Ada momen-momen tertentu yang jika kita manfaatkan, doa kita jauh lebih dekat untuk diijabah. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dan memerintahkan kita agar selalu berdoa. Bukan kapan ada waktu. Bukan juga kita berdoa ibu-ibu sekalian di saat ada hajat saja. Karena dalam bab doa ini, ibu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta dipertahankan nikmat. Misal lagi sehat, lagi kuat, lagi melimpah rezekinya, lagi bahagia rumah tangganya, lagi berbakti anak-anaknya, pokoknya lagi banyak nikmat. Kita meminta agar nikmat tersebut dipertahankan oleh Allah, itu lebih afdal dibandingkan nanti ibu ada masalah baru minta solusinya. Pahalanya lebih besar. Ya, jadi kalau ibu sehat sekarang, ibu mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatanku, itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibu sakit lalu bilang, ya Allah sembuhin saya. Ya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, mungkin di negara kita juga terjadi begitu, mereka berdoa di saat mereka pikir genting aja. Lagi penyakit gak sembuh, lagi terlilit utang, lagi ada masalah besar, baru berdoa. Dan seringkali doa ini hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir. Misal lagi sakit, pikiran pertamanya ke dokter. Lalu kemudian kalau sudah mentok 30 dokter gak bisa sembuhin dia, baru dia sholat tahajud. Baru dia tawaf ke Mekah, umroh atau haji untuk minta kesembuhan. Padahal dalam Islam kita diajarkan berdoa itu sebelum aktivitas. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum keluar rumah, doa sebelum interaksi biologi suami istri, doa sebelum pakai baju, doa semuanya. Berarti kita mohon dulu kepada Allah, kita libatkan Allah dalam hajat kita, lalu kemudian kita serahkan kepadanya. Pastikan ibu-ibu sekalian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ibu sebelum ke dokter berdoa, ya Allah sembuhkan saya, Allah akan jadikan dokter itu dan resepnya cocok buat kita. Tapi kalau orang betul-betul menggantungkan nasibnya pada manusia, maka tidak akan ada solusi kecuali sebatas ilmu manusia itu. Semua dokter hanya bisa tulis resepnya, semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Kan begitu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengembalikan hajatnya kepada Allah, maka siapa yang mengembalikan hajatnya pada manusia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tapi siapa yang menemukan atau mengembalikan hajatnya kepada Allah, dia akan menemukan segera jawaban dari Allah dalam bentuk rezeki untuknya. Rezeki ini luas ya, bukan cuma duit, bukan cuma uang, tapi kesembuhan, kesehatan dan segala macam yang segera, yang cepat ataupun yang lambat. Artinya kita memang disuruh selalu berdoa dalam setiap keadaan kita. Ibu bayangkan apapun kebaikan yang ibu lihat di depan mata. Misal kita lihat ada orang memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Mungkin rumahnya bagus, mungkin kendaraannya mewah, mungkin apa saja yang kira-kira kita lihat orang itu punya kelebihan. Dan kita berharap kita juga mendapatkan hal yang sama. Di saat itu kita bisa menjadikan momen itu sebagai momen untuk berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan hamba-Mu si fulan ini, berikan juga kepadaku. Itu boleh kita jadikan sebagai doa. Kelebihan yang orang milikin pun kita bisa jadikan sebagai doa. Selain tadi yang sudah kita titik beratkan, nikmat yang sedang ada pada diri kita, kita minta dipertahankan, bagian dari doa.
nikmat yang ada pada diri orang lain, kita minta agar diberikan hal yang sama, juga bagian daripada doa. Selama ibu tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang Allah buat. Begini maksudnya. Ibu nggak mungkin minta doa, misalnya lihat satu ibu cantik banget, lalu ibu bilang, ya Allah jadikan muka saya sama dengan dia. Kan nggak mungkin. Karena memang muka dia sudah begitu Allah kasih. Ya kan gitu. Jadi nggak mungkin. Atau ibu misalnya, ini contoh supaya mudah difahami. Ibu pengen jadi laki-laki, ya Allah jadikan saya laki-laki. Kan nggak mungkin. Sistem Allah buat ada laki-laki, ada perempuan. Itu nggak mungkin. Tapi kalau hanya minta kekayaan, minta jabatan, minta kesehatan, minta keturunan, minta apa saja, kepintaran, itu semua nggak bentrok dengan sunnatullah atau sistem yang Allah buat, Allah bisa kasih. Allah akan kasih ya. Subhanallah. Kalau tadi kita sudah mengetahui waktu terbaik untuk berdoa, sekarang mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa Allah begitu menekankan doa? Karena Allah sudah memberikan janji yang pasti. Semua doa hambanya tanpa terkecuali pasti dikabulkan. Janji Allah itu nyata. Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan doa yang terucap lirih dalam hati pun sampai kepadanya. Maka mari kita simak bagaimana Allah menjelaskan kepastian dikabulkannya doa dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Dan kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan benar dengan janjinya. Coba landasan bahasan kita, ibu bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 186. Kita lihat dulu bagaimana Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu, lebih ya, 186, Al-Baqarah 186. Allah turunkan ini, ayat ini memastikan kalau dia akan menerima doa. Dan tidak mungkin Allah salah dengan janjinya. Saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sudah 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku hai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu sangat dekat. Aku akan mengabulkan permohonan atau doa orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran atau petunjuk yang benar. Jadi di sini saksi bahasan ibu-ibu sekalian adalah Allah mengatakan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi firman Allah ini sudah memastikan kalau dia akan menerima doa hamba-hambanya. Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis qudsi ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak masuk dalam ayat Al-Quran. Dikenal dengan hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'autani. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku. Warajautani, dan engkau memohon atau berharap kepadaku. Ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Aku pasti akan maafkan semua kesalahanmu dan aku tidak peduli. Tidak ada syarat apapun. Selama kamu itu ya ingin berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan penuhi semuanya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa maha baiknya Allah bahwa semua yang kita minta pasti Allah berikan. Namun di titik ini, muncul pertanyaan yang sering mengganggu hati kita. Kalau semua doa pasti dikabulkan, kenapa doa saya belum terkabul juga? Ini pertanyaan yang sangat manusiawi, dan Allah pun punya jawabannya. Pernah mengalami itu? Coba tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling menguatkan. Ternyata, tidak terkabulnya doa saat ini bukan berarti doa kita ditolak. Justru di balik itu ada hikmah besar yang seringkali kita belum pahami.
Mari kita pelajari penjelasan tentang bagaimana cara Allah mengabulkan doa dengan cara yang terbaik untuk kita. Kalau ada pertanyaan muncul misalnya, tapi kenapa Ustaz ya, saya berdoa, saya belum lihat jawabannya. Jangan pertanyaan ini lalu membuat ibu menolak dan bersangka buruk seakan-akan Allah tidak benar dengan firman-Nya atau tidak benar dengan janjinya. Coba kita fair ya, kita jujur. Dalam keseharian, berapa banyak permintaan ibu, kebutuhannya? Misal lapar, kita selalu lapar nggak? Kadang-kadang kita cuma ucapin apa? Lapar. Tiba-tiba ide kita muncul, di pikiran kita muncul, pengen makan yang gurih, pengen makan yang pedas, yang asam, dan dapat setiap hari. Kita makan, cuma sebut makan, dapat makanan. Cuma haus, bilang haus, ide kita muncul, lalu kita bisa minum. Coba kalau kita nggak makan dan minum setiap hari, kita akan mati kelaparan dan kehausan. Tapi terbukti sampai umur sekarang ibu masih hidup. Berarti permintaan makan dan minum yang merupakan kebutuhan sehari terpenuhi nggak? Tiap hari kita berpakaian, tiap hari kita bisa menggunakan fasilitas tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, hidung bernafas, lidah dan bibir kita mengucap dan mengecap, tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, semuanya berfungsi dengan baik. Terlalu banyak hal-hal bahkan yang kita tidak minta, Allah kasih. Ibu nggak pernah minta nafas kan? Tapi luar biasa, bagaimana orang kalau sesak nafas, berapa biayanya dia harus bayar tabung ya di rumah sakit? Kita dengan gampangnya dan bahkan tidak pernah berpikir lagi bagaimana atau nafas yang keberapa. Di kamar bebas bernafas, di ruang tamu bebas bernafas, di luar di taman bebas nafas, di jalan, di mobil, di mana-mana. Gratis tuh, nggak diminta bahkan. Berapa banyak permintaan kita dan kebutuhan kita yang Allah penuhi. Dan kita pertemukan ini, kita fair, pertemukan dengan hajat ibu yang belum Allah kasih. 1, 2 yang Allah belum kasih. Itu pun ada rincian ulama. Rinciannya adalah, kalau ibu tidak meminta sesuatu yang haram, maka pastikan kembali kepada hadis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah kasih langsung. Saya ibu sakit, ibu mengatakan, ya Allah di sholat tahajudnya tolong sembuhin penyakit saya. Bisa. Allah kabulkan nih. Allah sudah buat sistem bu ya. Sistem itu adalah melalui ya hubungan kita dengan manusia di sekitar kita. Kita nggak bisa mengatakan ya Allah ya sembuhin saya, tiba-tiba ada obat dilempar dari langit. Ya. Tetapi besok setelah kita sholat malam bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, mungkin di pengajian seperti ini, nggak sengaja kita ngobrol, kita sebutin penyakit kita. Lalu kemudian dia katakan, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resep cocok. Apakah dokter yang sembuhin? Enggak. Itulah jawaban doa kita. Kita minta rezeki. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Allah nggak mungkin lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba saja setelah berdoa Allah ijabah, ada yang tawarin proyek, ada yang tiba-tiba ada yang meninggal, keluarga meninggal atau orang tua meninggal dapat warisan, kita dapat apalah jabatan ditawarkan, banyak sekali pintu rezeki yang datang. Yang gitu. Orang minta jodoh, berapa banyak sinyal yang datang. Setiap orang yang minta jodoh Allah datangkan orang yang suka sama dia, ada keluarga yang menawarkan, tapi dia ngerewel, nolak ini, nolak itu, nolak, akhirnya datang yang tinggi terlalu tinggi, datang yang pendek terlalu pendek, datang yang gemuk terlalu gendut, jadi susah. Tapi setelah dia tolak Allah datangkan lagi, sampai mungkin sudah 10-20 orang ditolak semuanya. Padahal tugas dia tinggal istikharah saja. Salat istikharah kita tidak tahu, mungkin ini yang terbaik yang sudah datang. Tapi selalu saja datang was-was. Jadi sebenarnya jawaban doa itu ya bisa langsung diberikan, tapi melalui sistem tadi itu ya. Seperti contoh yang lain paling gampang difahami, lapar misalnya. Begitu ibu bilang lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Nanti bukan lapar itu hilang tiba-tiba. Sistemnya adalah ibu akan punya ide cari makanan, ketemu di rumah atau di tempat lain, di restoran misalnya. Kita makan, prosesnya dikunyah dulu. Kan? Tidak bisa makanan itu langsung ditempel di perut masuk, kan gitu. Dikunyah dulu, ditelan melalui tenggorokan, dikelola oleh usus, baru laparnya hilang. Itu proses. Nah, orang banyak nggak paham masalah proses ini. Maunya sekarang berdoa, sekarang harus ada. Kan gitu. Itu ada prosesnya. Orang ke dokter aja dikasih obat, ada dosisnya.
Minum antibiotik seminggu misalnya, 3 hari misalnya dosisnya, kan gitu. Kalau ibu kerja, ini contoh saja, di satu perusahaan, ibu lagi pengen diminta dinaikin jabatannya misalnya, atau ditambah payroll atau gajinya. Kalau kita ajukan ke dirut misalnya, anggaplah kita langsung dirut, tidak usah bicara HRD dan segala macam, kita langsung ke atau owner perusahaan kita ajukan. Begitu kita ajukan permintaan tersebut, ditaruh di atas mejanya, apakah ibu akan gebrak-gebrak pintunya? Mana permintaan saya kemarin? Gak mungkin kan? Mungkin bahkan ditolak. Mungkin ibu akan sabar, ibu akan tunggu. Mungkin sesekali ibu nanya, minggu depan ibu baru tanya, kemarin tuh gimana ya permohonan saya. Itu pun dengan cara yang baik. Itu dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini poin-poin sederhana, tapi harus difahami baik-baik itu ya. Jadi bisa saja Allah kasih langsung, tapi dengan sistem yang Allah buat tadi. Atau Allah hilangkan keburukan yang semisal setara dengan doa dia. Misal takdirnya ibu akan tabrakan, misal. Atau ibu akan ditipu oleh seseorang. Itu nggak jadi karena doa yang ibu selama ini panjatkan. Jadi bisa dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Gitu kan? Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Nah, khusus poin terakhir ini, yang ketiga, ada riwayat lain menguatkan, kata Nabi SAW, nanti akan datang orang-orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Sampai dia tidak tahu dari mana. Dan dia menanyakan kepada para malaikat, ini amal dari mana? Saya nggak pernah tahu saya buat amal ini. Maka kata para malaikat, ini adalah hasil dari doa-doa kamu yang kamu panjatkan di dunia yang belum kamu terima balasannya di dunia. Maka diberikan dalam bentuk pahala yang besar, dipanen di hari kiamat. Apa yang terjadi? Orang-orang ini berharap di saat itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat saja. Karena perlunya mereka. Berarti dari 3 tahapan ini, Bu, tidak ada namanya doa tidak diterima. Cuma Allah lebih tahu diberikan kemana, gitu kan? Apakah langsung dikasih di saat itu? Apakah Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia? Atau Allah simpan dalam bentuk pahala nanti akan menggembirakan dia di akhirat? Sahabat semuanya, setelah tahu bahwa doa kita tidak ada yang sia-sia, kita jadi lebih semangat untuk memperbanyak doa. Karena sebenarnya yang paling rugi adalah orang yang enggan berdoa. Allah bahkan memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang sombong dan tidak mau meminta kepadanya. Anjuran untuk banyak berdoa bukan sekedar nasihat biasa, tapi sebuah jalan agar kita selalu terhubung dengan Allah. Dan bagi yang enggan berdoa, Allah memberikan ancaman yang tegas. Mari kita simak penjelasan penting ini dari Ustadz Khalid Basalamah. Sekarang kita akan masuk juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di firman yang lain memerintahkan kita untuk berdoa, bahkan menganggap orang yang tidak berdoa itu sombong. Ya, ini Allah sudah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 60. Ini nama lainnya surah Ghafir, ini surah Mu'min. Surah nomor 40 ayatnya ayat 60. Ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Artinya, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Allah yang berfirman, bukan saya cuma menyampaikan ke ibu-ibu sekalian. Dan semua pengajian dimanapun di muka bumi dalam bahasa apapun, kalau baca firman Allah ini terjemahannya sama. Ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, aku pasti akan terima, kata Allah. Lalu Allah bilang apa? Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah ini doa. Dia tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah anggap orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Ya. Allah marah pada mereka. Nah, ini agak unik ya kalau ada orang tidak mau berdoa, karena doa ini fasilitas yang Allah kasih untuk Allah berikan apa yang kita mau, apakah bertambah nikmat atau dipertahankan nikmat atau dikeluarkan dari sebuah permasalahan. Lalu kenapa kita tidak maksimalkan doa ini? Kan begitu. Jadi agak unik kalau ada orang yang tidak mau berdoa. Gitu. Sementara ini fasilitas yang gratis, mudah. Kita kalau masuk ke satu perusahaan atau kita masuk ke lembaga pemerintahan, kita harus melalui sekretaris atau melalui proposal tertentu. Ini sama Allah sama sekali tidak.
Bahkan kita diperintahkan berdoa kepada Allah ya, sampai hal-hal yang kecil Bu ya. Makanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dan minta segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Jadi di masa dulu itu orang kalau pakai sendal, sendalnya itu kulit dikeringkan, dijadikan untuk alis bagian bawah telapak kaki, sisanya diikat pakai tali. Nah itu biasa dijual terpisah, bisa juga dijual satu masa itu. Maka diistilahkan sesuatu yang paling murah dan sederhana adalah tali sendal itu. Maka kata Aisyah, minta kepada Tuhan kalian segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain ya. Nabi suruh kita berdoa apapun, minta apapun kepada Allah termasuk hal yang kecil. Termasuk hal kecil. Bukan mustahil ibu supaya dapat pahala. Mau keluar pergi mall, minta sama Allah dimudahin parkiran. Dimudahin baju yang kita mau beli. Dimudahin makanan yang kita sedang pesan di sebuah restoran. Minta sama Allah SWT. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Apa susahnya gitu? Tidak ada sesuatu yang sulit kan gitu. Jadi kita tidak boleh justru menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak seakan-akan tidak butuh dengan doa itu. Ya. Kemudian di dalam perkataan seorang penyair beranjak daripada hadis Nabi SAW dulu riwayat Tirmidzi ya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yad'ullaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa sama Allah justru Allah marah padanya. Allah marah. Maka dari hadis ini seorang penyair Arab mengucapkan sebuah statement yang menarik. Dia mengatakan, Allahu yaghdabu in taratta su'alah. Ketahuilah bahwasanya Allah marah sekali kalau kau justru tidak memohon kepadanya. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia, anak Adam kalau kau minta justru dia marah. Makna yang lain adalah jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali dua kali kita minta mungkin dikasih. Yang ketiga, yang ketujuh mungkin dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta dia akan marah. Tidak ada batasnya. Tiap hari kita bisa boleh minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan semua di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Ada seorang sahabat cerdas sekali, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Yang doa itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, bacalah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang pernah hambamu dan nabimu Muhammad minta. Kita tidak bisa hafal semua doa Nabi kan? Tapi kita bisa bilang, ya Allah berikanlah aku semua kebaikan yang pernah Nabi Muhammad minta. Itu luar biasa itu. Nabi yang ajarin ini. Coba baca itu. Kemudian kalau ibu belum hafal bahasa Arab bisa bahasa Indonesia ya. Yang penting sudah tahu terjemahannya kan. Ya Allah aku minta kebaikan semua yang pernah diminta oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutannya, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya. Ini luar biasa. Semua kebaikan saya minta, yang nabimu pernah minta apa saja. Mungkin kita tidak tahu apa yang nabi minta. Tapi dengan doa ini semua kita diminta. Dan apapun keburukan yang pernah nabi berlindung, kita minta berlindung darinya. Wa antal musta'an. Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Wa alaikal balak. Dari sisi mula penerimaan itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari pembahasan hari ini kita belajar ada waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Ada janji Allah yang pasti, ada hikmah di balik doa yang belum dikabulkan, dan ada anjuran besar untuk memperbanyak doa, serta bahaya jika kita enggan melakukannya. Semoga renungan ini membuat kita semakin rajin menengadahkan tangan, bahkan untuk urusan kecil sekalipun. Karena doa adalah tanda kerendahan hati kita di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam doa yang tulus. Semoga setiap permohonan kita diijabah dengan cara terbaik oleh Allah. Dan semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Khalid Basalamah yang ilmunya terus bermanfaat untuk umat dengan diberikan kesehatan, semua urusan diberikan kemudahan, diberi pahala jariah yang tak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya.
Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.